Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok 6 beranggotakan saya sendiri yaitu Randini Rahifa, Nisaul Kamila, Sonia Agustina, Mafira, dan juga ada Yunisara Darmawati. Di sini saya akan membahas tentang Sustainable Business Excellence. Baiklah, di slide pertama itu ada revolusi industri ke konsumsi. Sejak pertengahan 1800, ketika revolusi industri terjadi, kegiatan industri telah meningkat dan memberikan kekayaan kepada masyarakat dan kemajuan pada ekonomi. Modal alam yang tergantung pada peradaban tidak hanya untuk menciptakan kemakmuran ekonomi, tetapi untuk bertahan hidup. Perusahaan dan seluruh industri telah menjalankan dan mengelola sistem produksi untuk memenuhi permintaan barang dengan intensitas yang tinggi, tanpa mempertimbangkan banyak dampak terhadap ekosistem lingkungan dan masyarakat. Slide selanjutnya, produksi intensif tinggi ini menyebabkan ekonomi meningkat dan menjadi tergantung pada sumber daya dan kebersihan ekonomi yang terkait dengan dampak negatif terhadap lingkungannya. Masalah lainnya adalah dampak sosial dan cara pandang orang dalam sistem ekonomi. Selain itu, mereka membutuhkan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, peluang, kondisi kontrak yang adil, dan lingkungan yang aman dan memadai di mana mereka mengembangkan potensi penuh mereka. Konsumsi adalah salah satu faktor kunci untuk mengembangkan ekonomi selama dan setelah revolusi industri. Menurut Ferguson, faktor kunci untuk mengembangkan ekonomi itu membawa keberhasilan dan pembangunan ekonomi dan memberikan keunggulan kompetitif yang berharga bagi beberapa negara. Ferguson berpendapat bahwa masyarakat konsumsi adalah di mana produksi barang dan konsumsinya memainkan peran kunci dalam sistem ekonomi. Dengan cara ini, industri yang diwakili oleh perusahaan dan dikelola oleh manusia akan menghasilkan semua jenis produk dan layanan. Saya Nisaul Kamila akan melanjutkan materi dari Randini Rahifah mengenai revolusi industri ke konsumsi. Kemudian saya akan melanjutkan materi mengenai sistem produksi konvensional versus sistem produksi berkelanjutan. Pada sistem produksi konvensional ini, kemajuan ekonomi itu paling baik terjadi dalam sistem produksi dan distribusinya di pasar bebas, di mana menginvestasikan kembali keuntungan dari modal dan membuat tenaga kerja semakin produktif. Kemudian keunggulan kompetitif diperoleh ketika perusahaan mampu membuat pabrik untuk lebih efisiensi dan produktif dalam memperluaskan penjualan mereka di pasar lain. Selanjutnya, setiap kekurangan sumber daya ini akan menyebabkan pengembangan pengganti. Dan kepeduliannya terhadap lingkungan yang sehat itu penting, tetapi harus didahulukan setelah pertumbuhan ekonomi. Kemudian, industri dan pasar bebas ini akan mengalokasikan orang dan sumber daya untuk penggunaan tertinggi dan terbaik bagi mereka. Sedangkan pada sistem produksi berkelanjutan, lingkungan bukanlah masalah kecil bagi sistem produksi, melainkan sistem yang kompleks yang menopang seluruh perekonomian. Kemudian desain bisnis yang buruk juga akan melibatkan produksi yang tidak efisien, pemborosan, konsumsi yang berlebihan, serta pertumbuhan penduduk yang harus disikapi secara sistematis untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian, adanya faktor pembatas untuk pembangunan ekonomi masa depan yang tergantung pada sumber daya alam dan ketersediaannya. Selanjutnya, produktivitas dan efisiensi sumber daya harus ditingkatkan oleh manusia, baik itu manufaktur, uang, dan sumber daya. Kemudian, kesejahteraan manusia juga paling baik dan harus ditingkatkan dengan meningkatnya kualitas dan aliran dari layanan sistem produksi itu sendiri. Kemudian, keberlanjutan ekonomi dan lingkungan juga bergantung pada pengurangan ketimpangan, pendapatan global, dan pencapaian standar hidup yang memadai. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang demokratis yang harus didasarkan pada kebutuhan rakyat daripada bisnis. Dengan cara ini, dalam mencapai suatu keseimbangan dengan mengeksploitasi sumber daya alam, keadilan sosial, dan kemajuan ekonomi yang telah menjadi tantangan besar bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Tetapi, butuh revolusi industri untuk menerapkan cara perdagangan yang benar dan
dengan sistem yang berkelanjutan. Kemudian, pendekatan ekonomi ini akan memberikan pilar di mana sistem produksi modern didirikan. Dengan cara ini akan membawa kemajuan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, konsumsi, dan kekayaan sosial. Tetapi pada saat yang sama juga akan membawa sejumlah masalah sosial dan lingkungan yang saat ini membutuhkan perhatian dan tindakan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa sistem produksi tradisional itu, baik itu konsumsi, masyarakat, dan seluruh sistem ekonomi dan persepsi pembangunan manusia harus memulai transformasi mendalam dalam beberapa dekade yang akan mendatang. Baiklah, saya Magfira NIM 1906-270 akan mempresentasikan slide selanjutnya, yaitu bisnis berkelanjutan hingga perusahaan keberlanjutan. Nah, bisnis berkelanjutan atau sustainability business didefinisikan oleh Komisi Brundtland sebagai bisnis yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, untuk bisnis keberlanjutan dan perusahaan mengacu pada yang pertama memerlukan komitmen bisnis jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sekarang dan di masa depan. Kedua, pertimbangkan tidak hanya prasyarat ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Yang ketiga, hidup dari modal finansial, alam, manusia, dan sosial. Keempat, perusahaan yang berkelanjutan hanya menggunakan sumber daya alam yang dikonsumsi pada tingkat di bawah reproduksi alami atau pada tingkat di bawah pengganti pembangunan. Yang kelima, perusahaan yang berkelanjutan secara sosial menambah nilai bagi komunitas di mana mereka beroperasi dengan meningkatkan sumber daya manusia dari masing-masing mitra serta memajukan modal sosial dari komunitas ini. Nah, untuk tingkat kedewasaan untuk bisnis maupun perusahaan keberlanjutan mengacu pada tingkat organisasi yang telah secara efektif merencanakan dan menerapkan inisiatif keberlanjutan dengan dampak positif. Slide selanjutnya yaitu tingkat kematangan untuk bisnis keberlanjutan. Tingkat kematangan untuk bisnis berkelanjutan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, tidak dapat diterapkan. Nah, karakteristik perusahaannya yaitu mereka mengabaikan peraturan lingkungan dan atau sosial atau tidak menyadari inisiatif peraturan tersebut. Yang kedua yaitu miskin. Karakteristik perusahaannya yaitu mereka hanya fokus pada kepatuhan dan mitigasi risiko. Yang ketiga yaitu dasar. Karakteristik perusahaannya yaitu mereka fokus pada kegiatan keberlanjutan karena mereka wajib melakukannya. Mereka juga melihat sedikit manfaat dalam melakukan lebih dari yang diperlukan. Yang keempat yaitu memuaskan. Karakteristik perusahaannya mereka melampaui kepatuhan dan berorientasi pada lingkungan dan sosial. Mereka memiliki banyak kredibilitas ketika mereka mempromosikan citra hijau atau manfaat untuk menerapkan program keberlanjutan. Baumgartner dan Ebner memberikan klasifikasi tingkat kematangan untuk bisnis dan perusahaan berkelanjutan, yaitu pertama, perusahaan yang sama sekali mengabaikan peraturan sosial dan lingkungan. Kedua, perusahaan yang memenuhi peraturan tetapi mereka melakukan persyaratan minimum. Yang ketiga yaitu perusahaan yang mematuhi peraturan sosial dan lingkungan dan melangkah lebih jauh dengan mengembangkan strategi bisnis untuk kepatuhan. Yang keempat yaitu perusahaan yang berkomitmen serius dengan masyarakat dan lingkungan dengan strategi yang jelas untuk merencanakan dan menerapkan keberlanjutan bisnis. Saya Yuni Sarabendernawati akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Selanjutnya itu ada model keunggulan bisnis atau disingkat BEM. Adalah kerangka kerja manajemen mutu berdasarkan kriteria kinerja organisasi. BEM ini telah memainkan peran penting dalam meningkatkan bisnis antar organisasi, dan upaya ini didokumentasikan dengan baik dengan yayasan kualitas yang mengelola BEM di seluruh wilayah dan negara. Dalam konteks ini, organisasi telah belajar dari penggunaan dan praktik kerangka kerja ini untuk menerapkan BEM untuk beberapa tujuan dari BEM, yaitu satu, partisipasi penghargaan di mana memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas berperan aktif dalam BEM ini. Yang kedua, penilaian diri di mana BEM ini bisa melihat dari karyawan perusahaan melihat aspek kepribadian, disiplin, kreativitas, dan kepercayaan diri. Selanjutnya,
perbaikan proses, di mana BEM ini membantu organisasi dan memberi solusi pemecahan masalah dalam proses bisnis. Selanjutnya itu ada sistem pengukuran, di mana untuk menilai pencapaian dalam suatu strateginya, dan selanjutnya itu ada perencanaan strategis. BEM ini telah diterapkan untuk memfasilitasi penilaian organisasi dalam hal kriteria bisnis tertentu. Mengukur bisnis keberlanjutan sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan strategis. Tujuan pengukuran corporate sustainability adalah untuk mendapatkan indikator yang menunjukkan kinerja itu saat ini. Saya Sonia Agustina akan melanjutkan slide berikutnya terkait kriteria model bisnis untuk perusahaan berkelanjutan. Evolusi model bisnis telah membahas perubahan sosial, teknologi, politik, spesifik industri, dan lingkungan baru-baru ini saja. BEMS atau model keunggulan bisnis secara implisit berurusan dengan pelaporan beberapa masalah sosial dan lingkungan pada tingkat tertentu. Model keunggulan bisnis ini sekarang dapat digunakan untuk beberapa tujuan yang meliputi penilaian diri, peningkatan proses berpartisipasi, namun di bagian hasil tidak ada metrik berkelanjutan terkait masalah lingkungan yang ditampilkan. Model keunggulan bisnis ini membahas kinerja berkelanjutan perusahaan pada aspek ekonomi dan sosial saja, tetapi meninggalkan isu-isu lingkungan pada bagian enabler saja. Misalnya dalam kriteria kepemimpinan dan desain proses. Dengan cara ini, untuk mencapai keberlanjutan bisnis, jelas bahwa perusahaan dan industri memerlukan tindakan dan program pragmatis untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka menengah dan panjang. Selanjutnya ada dua kriteria model bisnis untuk perusahaan berkelanjutan. Yang pertama itu ada tingkat strategis. Pada pembagian tingkat strategis ini, BEMS atau model keunggulan bisnis menggabungkan konsep bisnis keberlanjutan terutama di bagian enabler untuk model EFQM dan BALDRI. Kedua kerangka tersebut juga telah memasukkan konsep keberlanjutan bisnis dalam prinsip inti mereka, terutama dalam kepemimpinan dan manajemen proses. Dan yang kedua itu ada tingkat operasional. Pada pembagian operasional, BEMS atau model keunggulan bisnis memasukkan konsep keberlanjutan dalam kriteria manajemen proses. Mungkin pada kriteria bisnis inilah BEMS memiliki peluang besar untuk berkontribusi. Sekian presentasi.